Ada kisah santri yang berbicara sebenarnya bukan di forum ngaji gitu ya. Sebenarnya nggak harus dibesar-besarkan gitu ya. Bukan di forum ngaji, bukan di forum resmi kayak lagi diskusi gitu, lagi seminar atau lagi apa. Di forum ngobrol biasa. Ya kan nggak usah harus digedekan, dianggap serius berlebihan gitulah, didramatisir gitu. Jadi si santri ini di dalam pengobrolan biasa lingkup santri-santri atau anak-anak majelis bilang bahwasanya ketika di dalam WC itu adalah momen terbaikku berdekatan dengan Tuhan. Ketika di WC itu adalah momen paling dekatku kepada Tuhan. Hubungan terdekatku kepada Allah itu pada saat di WC. Ketika di WC lah saya merasa dekat bermesraan dengan Tuhan katanya. Nah gitu. Wah itu kan dicaci maki habis-habisan, dianggap ini ahli filsafat nyesat sesat gitu loh. Ini filsafatnya kebelablasan lah segala macam, dianggap sesat gitu ya. Sebenarnya jadi kalau mau ditabayunkan gitu kan, ya di luar forum itu kan kita coba ngobrol-ngobrol lagi, kita coba meneliti tabayun gitu, apa sih sebenarnya yang dia maksud gitu, apa sih yang dia katakan itu sebenarnya gimana maknanya, ada sejarahnya enggak, asal usulnya ada enggak. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol lagi di forum yang berbeda, bahwasanya ya terlalu buru-buru lah kalau bicara itu sesat atau apa gitu. Jadi gini loh, orang itu kan imannya masing-masing ya. Mungkin kalau yang ngomongnya kiai besar, yang ngomongnya sekelas Abuya misalkan, yang ngomongnya sekelas Habib, Sayyid, Wali, ngomong kayak gitu mungkin gak pantas. Karena bagi wali, bagi ulama, bagi kiai, bagi Habib, bagi Abuya mungkin kedekatan dengan Allah tuh di atas sejadah. Ketika sedang sholat wajar iman mereka tinggi. Tapi orang-orang awam, santri-santri biasa, baru lulus belum lama misalkan masih muda, sholatnya yang nggak bisa tenang, dalam artian masih tahapan belajar untuk khusyuk, belum mampu mencapai khusyuk. Kalau orang awam ya wajar ngomong gitu, karena setelah dia menjelaskan gitu bahwasan di WC itu momen yang tulus. Di WC itu nggak ada kita minta memohon kepada Tuhan di WC, menuntut kepada Tuhan di WC, nggak ada. Di WC itu nggak ada yang minta macem-macem gitu ya. Di WC saya mau berdoa minta nuntut kepada Allah. Jadi di WC itu justru momen paling tulus, kita nggak minta apa-apa kepada Tuhan. Sementara dia itu sudah belajar Bidayatul Hidayah. Santri pasti tahu ya kitab Bidayatul Hidayah, bahwa di Bidayatul Hidayah itu dijelaskan hal zikir amalan yang terbaik ketika di WC itu adalah bersyukur dalam hati. Kalau di WC kan nggak boleh kita zikiran dengan lidah gerak ya. Kalau di dalam hati boleh, misalkan nyebut sholawat atau ya Allah Allah atau apa, tanpa merendahkan sama sekali ya. Jadi boleh zikirnya itu ya apa namanya, dengan hati saja, lidahnya tidak digerakkan. Nah di dalam Bidayatul Hidayah itu kan ada bahasan panjang adab di WC itu ya, kurang lebihnya yang paling terbaiknya itu adalah bersyukur ketika di WC. Nah dia itu justru menemukan momen terbaik bersama Tuhan tuh ya di WC. Ketika dia hanya ada bersyukur karena ngaji kitab Bidayatul Hidayah itu tidak ada sama sekali tuntutan kepada Tuhan, tidak ada keluhan terhadap Tuhan, bersyukur. Maka bagi dia yang awam, bagi dia santri biasa, belum sampai kiai, yang khususnya belum bisa di sholat, khususnya belum bisa di ibadah, ya wajarlah momen terbaik dia itu di WC. Justru itu baik, karena dia berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah. Jadi setiap di WC itu dia nangis katanya ya. Di WC dia nangis bahwasanya bersyukur bisa ya, kalau di beda itu jelaskan pokoknya ya, bersyukur itu ya kita bisa BAB lancar, kalau enggak kan sakit, bisa buang kotoran, kok tiba-tiba ada airnya, kok WC-nya nyaman, enggak harus ngantri, WC di rumah enak, sejuk. Banyak orang yang belum punya WC, WC harus dikali, di sawah, di mana, di empang. Kita bersyukur ada air melimpah, enggak ngantri, kok bisa pas butuh hajat itu pas di rumah, pas nyaman, gak pas di jalan. Wah bersyukur banyak sekali, gak berhenti berhenti. Justru di WC lah momen dia bisa menghayati ayat nikmat Allah itu la tuhsuha, nggak ada. Kalau kamu mau menghitung nikmat Allah maka la tuhsuha, tidak bisa dihitung. Justru di WC dia bisa menghayati ayat tersebut. Dia nangis, dia bersyukur akan segala sesuatu yang sudah Allah berikan kepada dia di WC, munajat bersyukur sampai nangis. Maka dia wajar ngomong kayak gitu karena berdasarkan kitab Bidayatul Hidayah. Nah jadi kita jangan terlalu buru-buru lah,
biasakan tabayun gitu ya.